Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif. Kali ini kita akan membahas tentang Juklak dan Juknis FLS 2N tingkat provinsi dan nasional yang sudah dikeluarkan oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Bagi teman-teman yang sudah juara 1 dan juara 2 di tingkat kabupaten atau kotanya, nah Juklak dan Juknis ini sangat penting karena di sini tertera mengenai peraturan lomba dan kapan lomba itu harus diupload, kemudian seperti apa mekanismenya. Selain itu, Juklak dan Juknis ini juga penting bagi teman-teman yang akan mengikuti atau berpartisipasi dalam lomba gambar bercerita FLS 2N untuk tahun depan. Karena seperti kita ketahui bahwa lomba FLS 2N ini diadakan tiap tahun. Oke, gak pakai lama, langsung saja selamat menyaksikan. Sebenarnya Juklak dan Juknis ini bisa teman-teman download di Google ya. Karena banyak, tinggal search saja di Google Juklak dan Juknis FLS 2N Lomba Gambar Bercerita. Nah, nanti akan muncul, kemudian tinggal diklik dan ternyata setelah diklik langsung download secara otomatis, bentuknya PDF. Nah, di sana tertera tentang berbagai peraturan mengenai FLS 2N ini untuk semua lomba. Dari mulai latar belakang, dasar hukum, mekanisme, dan sebagainya. Pokoknya komplit dah. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai poin-poin penting dari Juklak dan Juknis ini, khususnya untuk para peserta lomba. Dalam Juklak dan Juknis ini, di bagian G mengenai jadwal pelaksanaan, ternyata sosialisasinya itu mengenai lomba ini dilakukan pada bulan April oleh Puspresnas ke kabupaten atau kota, tepatnya kepada Dinas Pendidikan. Pada bulan April ini di Dinas Kabupaten atau Kota, ada yang sudah melaksanakan FLS 2N tingkat kabupaten atau kota, ada juga yang belum. Nah, yang sudah mungkin mengacu mekanismenya atau peraturannya itu mengacu pada lomba FLS 2N sebelumnya atau di tahun lalu. Nah, bagi yang belum, banyak yang kemudian menggunakan formatnya itu sesuai dengan peraturan yang baru. Nah, juara 1 dan juara 2 di tiap tingkat kabupaten atau kota untuk lomba gambar bercerita kemudian akan diikutkan dalam lomba di tingkat provinsi dan nasional. Untuk tingkat provinsi atau babak penyisihan, pendaftaran melalui daring dilaksanakan dari tanggal 1 Juni sampai 1 Agustus 2022. Nah, waktu itu para peserta selama waktu sebulan ini menyiapkan karya, kemudian membuat foto, video, dan lalu mengunggahnya melalui akun yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi lumayan lama ya waktunya ya, dari 1 Juni sampai 1 Agustus. Artinya teman-teman bisa melakukan evaluasi atau bisa mencoba membuat karya, kemudian dievaluasi, dan apabila belum maksimal kemudian bisa membuat lagi sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 1 Agustus 2022. Nah, kemudian seleksinya atau penjuriannya dilakukan dari tanggal 8 Agustus sampai 13 Agustus 2022. Itu di tingkat provinsi. Hasil dari seleksi itu atau pengumuman pemenang lomba di babak penyisihan atau tingkat provinsi itu diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2022. Nanti peserta terbaik di tiap provinsi itu yang juara ke-1 dan juara kedua akan diikutkan pada lomba tingkat nasional. Artinya dari tiap provinsi itu 2 ya perwakilannya ya. Nah, kemudian untuk babak final atau lomba tingkat nasional itu dilakukan pada tanggal 15 Agustus sampai 5 September 2022. Caranya sama, peserta mengunggah karyanya, baik itu foto kemudian videonya, melalui akun yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian pelaksanaan atau penjurian di tingkat nasional dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 17 September 2022. Dan yang terakhir pengumumannya yaitu dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022. Jadi nanti pada tanggal 17 September 2022 akan diumumkan siapa yang juara nasional atau peserta terbaik tingkat nasional se-Indonesia. Harus dipahami bahwa lomba ini mengunggah karya, artinya lombanya daring ya, online. Nah, oleh karena itu bagi peserta yang telat mengunggah karyanya sesuai dengan tanggal yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap tidak mengikuti gitu, lomba ini, atau dianggap gagal atau didiskualifikasi. Kemudian kita akan masuk pada bab 4 mengenai ketentuan dan pelaksanaan. Bagian A, jenjang SD, nomor 1 yaitu gambar bercerita. A, ketentuan. Nah, ketentuannya di sini yang pertama yaitu tema gambar hitam putih.
Nah, jadi peserta di tiap kabupaten atau kota untuk seleksi FLS 2N tingkat provinsi dan nasional ini mengunggah karyanya dua, yaitu yang hitam putih dan yang berwarna. Untuk yang hitam putih, tema gambarnya yaitu pengalaman beraktivitas selama pandemi COVID-19 berarti dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, di sini juga dijelaskan, ceritakan dalam gambar bercerita tentang pengalaman yang sangat berkesan saat melakukan aktivitas selama di rumah. Nah, artinya tema gambarnya nanti berisi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama kita di rumah atau selama belajar dari rumah atau bekerja dari rumah ya bagi orang tuanya. Artinya teman-teman bisa menggambarkan di karyanya itu ketika teman-teman belajar daring gitu kan, baik itu melalui handphone atau melalui komputer, kemudian aktivitas-aktivitas lain yang itu dilakukan di rumah namun juga berkesan. Misalkan bersih-bersih atau makan bersama atau beribadah bersama atau aktivitas-aktivitas lain yang mungkin dulunya jarang dilakukan gitu, ketika keadaan normal. Yang kedua, tema untuk gambar berwarna. Nah, yaitu temanya rencana keluarga bila pandemi COVID-19 selesai. Nah, di sini juga dijelaskan, ceritakan dalam gambar bercerita apa yang akan dilakukan oleh keluarga kalian bila masa pandemi telah selesai. Nah, jadi tadi kalau gambar yang hitam putih menceritakan tentang keadaan masih COVID ya, masih lockdown, masih PSBB ya, atau new normal atau apapun bahasanya. Nah, itu tadi yang hitam putih menceritakan tentang keadaan di rumah, aktivitas di rumah. Nah, yang berwarna itu pasca itu, setelah keadaan mulai pulih, keadaan mulai normal, apa yang akan kita lakukan gitu. Tema ini menarik menurut saya karena dari dua gambar ini, antara yang hitam putih dengan berwarna ini sangat filosofis ya. Hitam putih yang kesannya itu kan kelam menceritakan tentang masa-masa yang memang kelam ya, yang tidak pernah diprediksi oleh semua manusia di seluruh dunia gitu. Nah, yang berwarnanya menunjukkan tentang cerah itu, bahwa masa depan masih ada, masa depan itu masih bisa digapai, makanya masa depan masih cerah. Seperti ucapan Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Atau dalam bahasa Al-Quran, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Ngomong naon sih? Nomor 3, materinya. Nah, gambar tidak mengandung unsur sara, pornografi, provokatif, dan politik. Nah, artinya perspektif yang digunakan itu sudut pandang dari anak SD. Jadi sebisa mungkin gambarkan hal yang sederhana namun juga berkesan. Untuk gambar hitam putih di atas kertas ukuran A3, A3 jadinya yang buku gambar yang besar. Nah, kemudian dengan media pensil, spidol, drawing pen, tinta, dan lain-lain. Boleh pilih salah satu atau mix media. Nah, ini terserah teman-teman ya, mau pakai alatnya yang apapun gitu. Yang penting itu hitam putih. Kalau pensil bisa menggunakan pensil yang beraneka jenis, misalkan dari HB, 2B, 4B, 5B, 8B gitu. Atau boleh juga menggunakan tinta atau boleh spidol, apapun lah. Yang penting warnanya hitam. Nah, untuk gambar berwarna sama, kertasnya ukuran A3. Nah, dengan medianya crayon oil pastel atau cat air, pensil warna atau mix media. Nah, setelah teman-teman mengetahui tentang aturannya, nah baru teman-teman bisa membuat karyanya. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan ya, yaitu ketika teman-teman membuat karya, nah harus di video ketika karya akan dibuat. Nah, jadi dari persiapan kemudian melakukan karyanya, kemudian ketika karya itu baru 20%, 50%, 80%. Nah, itu nanti bisa diedit videonya gitu, durasinya dipendekkan. Kalau nggak salah setiap bagiannya itu 30 detik. Kemudian dipoto juga dan nanti baru di-upload ya karyanya ke akun yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian hal penting harus dipahami oleh teman-teman, khususnya peserta yang akan ikut dalam lomba gambar bercerita ini, itu tentang penilaian cabang lomba gambar bercerita. Nah, di sini yang pertama penilaiannya itu yaitu kesesuaian tema dan cerita, bobotnya 10%. Jadi tema yang diberikan tadi ya, itu cerita yang kita gambarkan harus sesuai dengan tema itu. Yang kedua yaitu wawasan atau pengetahuan terkait dengan tema yang dipilih. Nah, ini berarti nanti gambar yang kita buat, nah ini menguji seberapa luas wawasan kita tentang tema ini. Nah, artinya tidak harus selalu terpatok itu saja ya. Bisa ada pengembangan gambar, pengembangan cerita, yang penting tidak keluar dari tema. Yang ketiga yaitu kreativitas, ide dan mengelola menata seluruh aspek visual. Nah, ini tentang penataan gambar yang akan kita buat. Artinya gambarnya apakah tersusun dengan rapi,
Kemudian secara kronologinya itu mudah dipahami, mudah dicerna gitu. Atau seperti apa gitu. Yang keempat yaitu prinsip estetik. Nah, ini menyangkut hal-hal yang berbau seninya gitu. Nah, ini tadi dari komposisinya, iramanya, kemudian kedalaman atau dimensi dari gambarnya, dan aksennya. Ini bobotnya juga besar yaitu 20%. Yang kelima yaitu keterampilan menguasai unsur rupa. Nah, dari bentuk, ya, bentuk-bentuk gambar, kemudian warnanya, garis, dan juga bidang dari gambar ini. Bobotnya juga besar, ini 20%. Yang keenam yaitu penguasaan medium atau alat menggambar. Nah, ternyata seberapa menguasai kita terhadap alat yang kita gunakan itu juga menjadi penilaian dari Dewan Juri. Bobotnya lumayan 10%. Dari semua hal-hal yang dinilai oleh Dewan Juri itu totalnya itu 100%. Nah, jadi itu hal-hal yang penting harus dipahami oleh teman-teman, khususnya untuk para peserta yang akan berpartisipasi dalam lomba gambar bercerita di tingkat provinsi dan nasional. Saran saya untuk teman-teman segera siapkan gambarnya, konsepannya, kemudian gambar, segera bikin dan lihat hasilnya. Kalau hasilnya sudah memuaskan, nah boleh langsung di-upload ya, atau boleh langsung syuting untuk pengambilan videonya. Nah, kalau misalkan belum begitu memuaskan, nah teman-teman silakan diperbaiki lagi, karena waktunya lumayan lama ya di tingkat provinsi ini 1 bulan. Kelebihan dari lomba yang bersifat daring yaitu kita bisa melakukan atau kita bisa mencoba membuat karya, dan ketika belum memuaskan kita bisa terus mengevaluasi, terus memperbaiki sampai maksimal. Beda dengan lomba yang sifatnya tatap muka langsung. Nah, itu menguji mental juga ya. Karena kita langsung di tempat, nah sementara kadang-kadang ada kendala di lapangan seperti misalkan alatnya tidak terbawa, atau tiba-tiba pusing, atau tiba-tiba sakit ya, atau tiba-tiba tumpah gitu minuman ke gambar kita, atau berbagai hal yang memang itu kadang-kadang jadi kendala teknis. Nah, dengan lomba yang sifatnya daring ini, hal-hal yang berbau teknis tadi, kendala-kendala teknis itu bisa diantisipasi. Selamat berlomba untuk teman-teman yang ikut dalam lomba ini, selamat berkarya, dan tetap pada intinya seni itu adalah keindahan, dan keindahan diharapkan bisa membawa kebahagiaan. Jadi lomba ini sebagai ajang untuk mengapresiasi kemampuan dan karya dari teman-teman. Tapi ini bukan final, karena ada yang lebih penting dari sekedar perlombaan, yaitu bagaimana kemampuan dan skill teman-teman dalam menggambar ini nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman ataupun untuk orang-orang lain di sekitar teman-teman semua di masa depan. Oke, itu saja segmen Bisa Segar bicara seputar seni dan gambar kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya, tetap di channel Komunitas Generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.